Wow. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perantauan. Halo saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsanati ya, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Tapi sekarang udah nggak di Jakarta lagi, sekarang udah di kampung halamannya. Di mana? Di Nganjuk, Jawa Timur. Saudaraku, terima kasih yang udah klik video kali ini, dan kalian yang baru gabung di channelnya Arsanati, selamat datang. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang kitten yang sudah mulai rewel minta makan. Nah, di antara kalian atau mungkin kalian yang punya kitten, ada nggak yang senasib sama aku? Jadi kittenku, anak si Kiki itu udah mulai nakal, dia udah mulai minta makan. Tuh. Tambah lagi nih beban hidup ya, yang awalnya dia cuma nyusu ke induknya, sekarang di usianya yang hampir 1 bulan, dia sudah mulai mengenal makanan. Nah, kali ini bagaimana sih tips cara ngasih makanan kucing untuk pemula atau kucing yang baru pertama kali makan? Oke, mungkin di antara saudaraku ada yang bertanya, kapan sih anak kucing itu bisa dikasih makanan olahan, makanan dry food, makanan white food, dan serta didampingi ASI induknya. Kalau aku ngasih kitten-kittenku itu belajar makan usia 1 bulan. Ya. Usia 1 bulan itu mereka udah mulai tumbuh gigi yang kondisinya sudah kuat, bisa mencerna atau memamah atau memakan ya makanan-makanan olahan seperti dry food contohnya. Nah, kebetulan anaknya Kiki itu ada 4 ekor dan semuanya satu umuran ya, satu angkatan lah istilahnya. Jadi aku nggak kerepotan nih bagaimana cara mengasih mereka makan, karena mereka makanannya rombongan. Jadi sekali kasih makan itu cuma satu item aja. Nah, buat kalian pemula ya, apabila kalian masih ragu untuk memberikan kitten dengan dry food, kalian bisa kasih mereka pure white food atau makanan yang lembek. Ya, itu banyak tuh ya, ada yang kalengan, ada yang sasetan. Berhubung karena terbentur dengan biaya, akhirnya aku ngasih makanan anaknya Kiki dengan dry food. Tapi dry food yang aku kasihkan itu berupa dry food yang teksturnya atau ukurannya itu lebih kecil. Nah, kebetulan aku tuh kan pakai bold. Nah, untuk boldnya itu aku yang pakai ikan atau yang berbentuk ikan, karena dia ukurannya jauh lebih kecil daripada donat sama pilus. Nah, buat kalian yang mungkin punya biaya lebih, buat kalian yang mungkin punya biaya lebih, bisa kasih makanan khusus untuk kitten. Nah, dia mungkin teksturnya kecil dan teksturnya juga itu lebih agak lembut gitu loh. Oke, nah kita kan tadi sudah membahas si kucingnya udah doyan makan tuh ya. Nah, untuk makanannya tadi aku udah jelaskan juga, kalian bisa kasih wet food ataupun dry food. Untuk dry food pun itu sudah ada yang khusus untuk kitten belajar makan. Nah, Bang, kalau aku nggak ada uang nih gitu, kayak abang gitu. Jadi gini, kalau misalkan kita dalam kondisinya ekonominya yang mungkin pas-pasan atau mungkin biaya makannya hanya bisa untuk si si kucing besar gitu ya, si kittennya belum bisa kebeli makanannya, dan kebetulan makanannya itu dengan teksturnya lebih besar. Nah, kalian bisa dengan cara menumbuk atau lebih memperkecil ukuran si pakan untuk kucing-kucing dewasa gitu ya. Contohnya kayak si donat, aku bold donat atau si bold pilus, itu bisa kalian tumbuk dengan catatan jangan terlalu halus. Gunanya apa?
agar si kucing kecil ini, si kitten ini juga bisa untuk belajar makan dengan tekstur makanan yang lebih keras gitu loh. Paham ya saudaraku ya. Dan takutnya kalau dia posisinya udah kayak menjadi bubuk gitu ya, karena terlalu lembut waktu kita tumbuk, nah itu dia nggak akan belajar memperkuat giginya gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kalau memang kondisi perekonomian agak menipis dan cuma punya stok makanan untuk kucing besar, kalian bisa lebih memperhalus atau dengan cara menumbuk. Nah, kalau memang kalian masih ragu, kalian bisa campur dengan air atau susu untuk kucing ya. Dia bisa dikasih dengan cara makanan dengan tekstur yang lembek atau semacam bubur. Oke, sorry ya, jadi gini kita ambil videonya di dekat kandang, jadi suaranya agak noing-noing gitu lah. Oke saudaraku, jadi kalau udah tahu ya tadi ya bagaimana apa makanannya, terus cara ngasihnya. Nah, sekarang bagaimana takarannya. Nah, untuk takarannya sendiri, karena dia masih dalam proses belajar, kalian jangan terlalu ngasih berlebihan. Jangan karena ingin banget kucingnya cepet gemuk, cepet gede, kasih makanannya yang banyak, terus dalam intensitas yang rentan waktu yang bisa dikata sehari 3 kali gitu ya. Kalau aku bilang itu jangan. Karena apa? Karena ini si kitten masih belajar makan ya. Karena dalam perutnya itu prosesnya beberapa bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu itu masih cuman asupannya itu asinya si induk. Pencernaannya belum bisa maksimal. Jangan sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong. Jadi jangan serta-merta kalian ngasih makanannya tuh banyak gitu agar biar cepet gede, cepet gemuk dan segala macam caranya itu. Kalian bisa kasih itu 1 hari sekali ya. Itu pun aku oh. Oke, jadi aku ngasihnya itu sehari 1 kali dan itu aku ngasihnya pada saat malam hari sore hari atau makan di saat sore hari ya, sekalian sama induknya. Nah, kenapa aku ngasihnya sore hari? Karena kucingku kan rata-rata dikurung ya. Jadi di saat sore hari menjelang malam itu mereka setelah makan langsung tidur dan untuk pergerakan atau aktivitasnya kan sudah mulai berkurang. Jadi apa yang mereka makan itu bisa terserap ya, jadi bisa menjadi lemak. Nah, itu caranya agar kucingku maksudnya nggak terlalu gemuk juga nggak kurus juga nggak, tapi lebih ke proporsional gitu ya. Jadi aku ngasihnya pada saat sore hari menjelang malam saat mereka akan tidur. Nah, itu pun aku kembalikan ke kalian ya. Kalian kalau memang ada makanan khusus untuk kitten, itu bisa kalian kasih maksimal 2 hari sekali, 2 kali sehari gitu ya. Jangan terlalu banyak kasih makanan berupa olahan karena mereka tetap masih memerlukan asupan ASI dari si induknya. Nah, kenapa aku bilang jangan terlalu sering ngasih makan dengan makanan olahan, terutama untuk GrabFood, itu efeknya saudaraku amat sangat berbahaya. Dalam artian karena perutnya belum bisa mencerna dengan sempurna, itu bisa mengakibatkan di saat buang air besar atau BAB atau pup itu kan teksturnya itu keras pupnya, itu bisa mengakibatkan apa ya namanya itu, kalau aku mau bilangnya nanti takutnya jorok atau bagaimana. Jadi anusnya itu karena sering terdorong oleh kotoran yang keras itu bisa keluar gitu. Kalau penyakitnya orang semacam kayak ambeien gitu loh. Nah, itu solusinya kan kalau memang sakitnya kayak gitu itu kan harus dioperasi. Nah, itu sebabnya aku bilang ke kalian, boleh kalian ngasih makan GrabFood khusus untuk kitten ya, maksimal 2 kali dalam sehari dengan takaran yang nggak terlalu banyak. Atau untuk belajar makan kalian bisa kasih sedikit-sedikit. Nah, kalau kalian memang ada biaya lebih, kembali ke kalian juga, kalian bisa kasih dia wet food yang mungkin dia teksturnya lebih lembut, jadi aman untuk pencernaan kitten kalian. Oke, setelah kita bahas masalah makanan ya,
Itu sudah aku jelaskan tadi ya. Kalau kalian kurang jelas bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah sekarang bagaimana dengan minumnya? Nah untuk minumannya aku cuma bisa ngasih air putih aja yang bersih. Dan itu juga mereka mendapatkan ASI dari induknya. Nah kalau memang kembali lagi kalian punya budget lebih, kalian bisa kasih susu khusus untuk kucing ya. Aku sarankan sih jangan kasih kayak semacam susu-susu untuk manusia yang sasetan itu ya, yang SKM atau susu bubuk gitu ya. Memang ada kalanya kucing itu ada yang cocok, terus ada kalanya juga ada yang enggak. Efeknya kalau nggak cocok dia bisa mencret. Nah lebih baik kalau kalian punya biaya lebih, kalian bisa kasih susu khusus untuk kucing. Itu namanya kalau nggak salah yang aku tahu tuh Glossy, atau mungkin ada produk-produk yang lain. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, biar saudara-saudara kita tahu. Kalau memang nggak ada kayak aku ini, tuh kalian cukup ngasih air putih ya. Kalau dia mau, kalau aku sih mikirnya mau deh kucing kalau minum air putih ya, selain dia nyusu sama induknya. Contohnya kucing-kucing itu juga kalau haus mereka selain minum induknya, mereka juga minum air putih. Ya saudaraku, itu tadi video kali ini ya. Hari ini sedikit informasi buat kalian yang mungkin punya kitten kayak aku ya. Jadi yang lagi rewel-rewelnya nih minta makan ya, dia nggak usah bingung, nggak usah sedih ya. Biarkan, memang itu sudah prosesnya. Jadi untuk usia 1 bulan itu kucing istilahnya itu kayak giginya tuh gatel gitu. Jadi kayak kalau balita manusia itu kan ada yang kayak untuk gigitan bayi. Nah karena giginya mau tumbuh. Nah kalau kucing itu giginya gatal karena ingin mengunyah atau ingin menggerakkan giginya untuk mengunyah makanan yang lebih gitu ya. Dalam artian kan selama ini dia nete induknya, kali ini dia pengen ada masukkan makanan untuk giginya ini nggak terlalu gatal gitu istilahnya ya. Jadi kalian bisa kasih makanan yang sudah aku jelaskan di video tadi ya. Dan kalau memang kalian ingin tanya-tanya, kalian bisa DM di IG ku, Instagramku tuh Aristan Hadi, follow juga. Kalau nanti kalau nggak repot pasti aku balas. Dan juga buat kalian yang baru gabung di channelku, selamat datang. Jangan lupa buat di subscribe, di like, di komentar, dan di share channel video ini untuk saudara-saudara kita yang mungkin lagi membutuhkan informasi kitten yang lagi belajar makan ya. Semoga bermanfaat, semoga sedikit membantu. Sehat buat kalian semuanya dan anabul kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rangkos.